akan segera mengudara di langit Indonesia. Jet tempur Sukhoi Su-35 sempat buat Amerika Serikat murka. Kehebatannya tak bisa dibandingkan dengan F-35. Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertahanan menegaskan rencana pembelian Indonesia membeli 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia tidak terkendala. Dikutip dari Kompas, kabarnya pesawat Sukhoi tersebut memungkinkan akan tiba di Indonesia pada tahun 2019. Mengenai rencana pembelian itu, Kemenhan telah bersinergi dengan sejumlah kementerian terkait. Artinya, sejauh ini tidak ada kendala meski terlihat dinamika di lapangan yang menyoal kebijakan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat sempat mengeluarkan ancaman embargo terhadap sejumlah negara yang ingin membeli pesawat buatan Rusia. Kontrak pembelian Su-35 itu dengan spesifikasi full combat persenjataan lengkap antara Indonesia, Rusia pada Februari 2018. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen TNI Totok Sugiharto menepis informasi yang menyebut AS berusaha menekan Indonesia agar tidak membeli Sukhoi dari Rusia. Kita tidak ada musuh, kita baik dengan Amerika, kita juga beli Hercules, kita juga baik dengan Rusia dan negara-negara lainnya. Jadi, kita tidak punya musuh, tuturnya di kantor Kemenhan, Jakarta. Tambah Totok, dalam waktu dekat Indonesia berencana membeli 5 unit pesawat angkut jenis Hercules dari AS untuk memperkuat alutsista TNI. Seperti diketahui, jika tak ada aral melintang, Indonesia akan kedatangan super flanker Rusia Su-35. Su-35 sendiri nantinya akan dioperasikan oleh TNI AU. Melansir dari Grid ID, Heavy Fighter Su-35 bakal menggantikan F-35 Tiger II yang tergolong dalam Skadron Udara 14. Itu untuk Indonesia, sedangkan dua negara tetangga utara selatan, Singapura dan Australia bakal memiliki F-35 Lightning II. Lantas, banyak artikel yang kemudian membanding-bandingkan mana yang lebih baik antara Su-35 versus F-35. Dengan segala hormat dan tidak bermaksud mengkerdilkan salah satunya, jelas Su-35 kalah dalam beberapa aspek dari F-35. Melansir F35.com, aspek pertama dan yang paling kelihatan kenapa F35 tak bisa dibandingkan dengan Su-35 ialah fitur stealth atau bahasa ilmiahnya low observable. Dengan keunggulan stealth yang sulit diendus radar ini, membuat F35 sukar ditembak jatuh lantaran radar cross-section-nya amat kecil. Ini berarti juga F35 bisa diaplikasikan sebagai pesawat pengintaian. Kedua, F35 menganut pakem first look, first shoot, first kill. Jika kalian tahu F35 mempunyai kecepatan dan manuver tak signifikan, itu ada sebabnya. Kenapa hal ini digantikan dengan sistem avioniknya yang amat canggih? Contoh saja adanya radar AESA AN/APG-81 yang dapat menjejak targetnya dari jarak amat jauh. Dengan ini F35 bisa mengunci lawan terlebih dahulu dan menembaknya dari jarak jauh tanpa harus terlibat dalam dogfight yang membutuhkan manuver ekstrim layaknya Su-35. Dalam pertempuran, barang siapa dapat melihat lawan lebih dulu, maka ia mempunyai kesempatan mengeliminasi musuh. Ketiga, playmaker pertempuran. Adanya sistem target elektrooptik atau EOTS di moncong F35 memungkinkan pilot untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya secara jelas. Selain bisa mengeliminasi lawan sendiri, F35 bisa berbagi data pertempuran ke sesama kawan baik di laut, darat, dan udara. F35 bisa membagikan data macam target sasaran, jumlah musuh, hingga memandu rudal yang diluncurkan dari platform kapal, sistem pertahanan udara maupun dari jarak jet tempur kawan. Hal ini dapat memperluas keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban dari kawan. Hal ini dapat memperbesar keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban bagi kawan. F35 bagaikan playmaker dalam sepak bola yang bisa mengkreasikan serangan, mengatur ritme permainan maupun membuat gol sendiri. Melihat ketiga faktor di atas memang patut disematkan jika F35 adalah jet tempur yang hanya bisa dilawan jika musuh sama-sama mempunyai sistem pertahanan udara terintegrasi. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang turut menjadi sorotan media luar negeri. Salah satu hal yang disorot oleh media luar negeri dari Indonesia adalah kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dengan sejumlah negara dalam rangka membeli alutsista. Beberapa kerjasama yang dijalin oleh Indonesia yang tengah ramai dibicarakan oleh media asing adalah kerjasama dengan Korea Selatan dalam pembuatan jet tempur KF-21 Borame. Kemudian juga ada kerjasama Indonesia dengan Prancis dalam pembelian jet tempur Rafale, yang mana nantinya Indonesia berencana yang mengakuisisi sebanyak 42 unit Rafale dari Prancis.
Kemudian juga masih ada kontrak kerjasama lainnya yang membuat Indonesia menjadi pembicaraan tersendiri di media luar negeri. Walau demikian, Indonesia juga mengalami kegagalan dalam menjalin kontrak kerjasama dengan salah satu negara. Negara tersebut adalah Rusia, yang mana dalam kontrak kerjasama ini Indonesia ingin membeli jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow. Namun, kontrak yang sudah terlanjur dijalin oleh Indonesia dengan Rusia ini berhenti di tengah jalan. Dikutip dari YouTube Update Pertahanan, pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia. Cukup mengecewakan dari batalnya Su-35 yang tidak jadi dibeli ini, lantaran Indonesia sudah melakukan banyak persiapan. Mulai dari menyiapkan tempat untuk Su-35 di tanah air hingga melakukan kursus bahasa Rusia. Salah satu hal yang menjadi dugaan kuat Su-35 Rusia batal dibeli oleh Indonesia adalah karena adanya sanksi CAATS-AAS, yang mana Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi CAATS-A ke NKRI jika Su-35 tetap dibeli oleh Indonesia. Jika sanksi CAATS-AAS benar-benar dijatuhkan, maka ini bisa berdampak buruk bagi kerjasama yang telah dijalin oleh Indonesia dengan Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia. Perlu diketahui bahwa tidak hanya Indonesia saja yang gagal membeli Su-35, namun juga masih ada negara lainnya yang membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia. Dilansir dari laman Yonhap News Agency, dalam artikel yang dipublish pada 12 Februari 2022, Rusia tidak tinggal diam usai banyak negara yang gagal membeli Su-35. Dilaporkan bahwa Rusia tengah mempertimbangkan rencana untuk memasok Indonesia dengan jet tempur Su-35, yang mana Su-35 ini diberikan ke Indonesia secara cuma-cuma alias gratis tanpa biaya. Kendati demikian, laporan dari laman Yonhap News Agency juga menyebutkan bahwa dalam rencana tersebut ada penentangan dari Amerika Serikat. Jika benar Rusia akan memasok jet tempur Su-35 secara gratis, maka ini bisa menjadi mimpi indah yang nyata bagi Indonesia. Kunjungi situs resmi kami secara langsung di link Kediri Pikiran Rakyat untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru lainnya.